Prabowo rampungkan negosiasi CEPA Eropa. Sekolah rakyat mulai aktif serentak. Menteri Karding resmikan 5 desa migran emas di Gresik. Mantan karyawan tempat permainan bobol berangkas uang. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih memiliki informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama. Indonesia dan Uni Eropa sepakat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA setelah 10 tahun negosiasi. Perjanjian ini membuka akses pasar lebih luas dan memperkuat kerjasama ekonomi kedua pihak. Setelah melalui proses negosiasi selama 10 tahun, Indonesia dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan politik untuk menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut perjanjian ini sebagai terobosan penting yang strategis di tengah ketidakpastian global. CEPA diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar Eropa. Dalam konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussels, Prabowo menegaskan bahwa kedua pihak berhasil menyatukan kepentingan ekonomi yang sebelumnya berbeda dan menyepakati kerjasama yang saling menguntungkan. Today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Von der Leyen pun mengapresiasi kepemimpinan Prabowo dan menyebut CEPA sebagai perjanjian perdagangan bebas yang ambisius dan tepat waktu, mengingat besarnya potensi ekonomi dari kedua kawasan. It is a leading supplier of goods that are vital for the digital and green transition, and it represents a growing market of over 287 million people. The new agreement will open new markets. It will create more opportunities in key industries. Business active in agriculture, in automotive, and in services will massively benefit from it. This agreement will also help strengthen the supply chains of critical raw materials that we need to power the clean and the digital transition. We want not only a secure supply, but we want responsible supply. This we have in common. That means respect for the environment, respect for the local communities, and a clear focus on good jobs and local value creation. Indonesia is one of the largest economies in the world, with a GDP of 1.2 trillion euros. Together, we represent a market of 730 million people. Perjanjian ini akan membuka peluang besar di sektor pertanian, otomotif, jasa, dan bahan baku penting, terutama untuk mendukung transisi digital dan energi bersih di Eropa. Von der Leyen menekankan pentingnya pasokan yang tidak hanya aman, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan total pasar gabungan 730 juta jiwa, implementasi CEPA diyakini menjadi pengubah permainan dalam hubungan perdagangan Indonesia-Uni Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Indonesia dan Uni Eropa resmi menyepakati perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor. Kesepakatan ini diharapkan membuka peluang investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi bersama.
Dalam pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussels yang menegaskan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Indonesia dan Uni Eropa resmi menyepakati langkah penting menuju penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA. Ursula von der Leyen menyatakan bahwa CEPA akan membuka peluang besar di sektor pertanian, otomotif, jasa, dan memperkuat rantai pasok bahan baku penting untuk transisi energi dan digital dengan pendekatan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Because the new agreement will open new markets, it will create more opportunities in key industries, business active in agriculture, in automotive and in services will massively benefit from it. This agreement will also help strengthen the supply chains of critical raw materials that we need to power the clean and the digital transition. We want not only a secure supply, but we want responsible supply. This we have in common. That means respect for the environment, respect for the local communities, and a clear focus on good jobs and local value creation. Together we are sending a strong message about the importance of predictable, long-term partnerships. Partnerships that are built on trust, reciprocity, transparency, and shared values. Sementara itu, Prabowo menilai perjanjian ini sebagai tonggak strategis yang saling melengkapi dan mendukung stabilitas ekonomi global. Prabowo juga memaparkan visinya untuk membuka lebih banyak peluang pendidikan dan kesehatan bagi anak muda Indonesia lewat kerjasama dengan Eropa, serta menciptakan ruang investasi yang sehat dan berkelanjutan bagi pelaku usaha dari kedua belah pihak. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Europe is a leader in science, technology, finance. We have critical resources, so the partnership between Europe and Indonesia also being a large part of ASEAN, I think this will be very important contribution to economic and geopolitical stability in the world. I'm very happy to see our respective ministers and commissioners achieving, I would say, strategic breakthroughs, so that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia, right? When we implement these agreements, we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. That gives me another chance to visit Brussels. Kedua pemimpin berharap CEPA dapat segera diimplementasikan dengan penandatanganan resmi di Brussels sebagai simbol komitmen bersama. Kesepakatan ini menandai babak baru kemitraan strategis yang berfokus pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi bersama antara Indonesia dan Uni Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mengumumkan kesepakatan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa yang menurunkan hampir semua tarif perdagangan menjadi 0%. Perjanjian ini membuka akses besar ke pasar Eropa dan memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pencapaian penting dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Setelah lebih dari 1 dekade negosiasi, kedua pihak akhirnya menyepakati Comprehensive Economic Partnership Agreement yang akan menjadi kerangka kerjasama perdagangan bebas. Dalam pernyataannya di Brussels usai bertemu Presiden Komisi Eropa, Prabowo menyebut hampir semua tarif perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa akan menjadi 0%. Prabowo menyampaikan bahwa CEPA merupakan terobosan besar yang membuka akses luas ke pasar Uni Eropa yang memiliki lebih dari 460 juta penduduk dan kekuatan ekonomi global. Prabowo menilai kesepakatan ini sebagai momen strategis di tengah ketidakpastian global, memberi Indonesia mitra dagang alternatif yang kuat dan dapat diandalkan. Alhamdulillah, tadi kita ada pertemuan dengan Uni Eropa, ya, Komisi dan Dewan Presiden Commission
EU Commission dan Presiden European Council. Luar biasa, terobosan besar. Setelah 10 tahun negosiasi, hari ini kita tembus, breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, yang ini sebetulnya nanti adalah menjadi free trade agreement. Ya. Hampir semua tarif kita sudah selesai, ya, hampir semuanya 0% di antara kita. Jadi ini sangat terobosan baru. Uni Eropa pasar yang sangat besar, jumlah penduduk 460 juta lebih, total GDP mereka sangat besar, perdagangan mereka juga sangat besar. Jadi ini alhamdulillah suatu peristiwa bersejarah. Kita dalam keadaan ketidakpastian dunia, sekarang kita punya alternatif yang kuat. Saya kira itu ya. Kapan ditandatangani? Tantangan perlu waktu tentunya. Mudah-mudahan tidak lama lah. Ya. Meski proses penandatanganan dan ratifikasi masih membutuhkan waktu, Prabowo berharap tahap tersebut bisa segera rampung. Kesepakatan CEPA diharapkan mampu memperkuat ekspor Indonesia, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kerjasama ekonomi kedua kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Komisi Eropa memuji kepemimpinan Prabowo Subianto dalam menyelesaikan negosiasi CEPA yang sempat tertunda selama 10 tahun. Prabowo menyambut baik apresiasi tersebut dan berharap implementasi CEPA bisa segera ditandatangani di Brussels. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA yang sempat tertunda selama 1 dekade. Dalam konferensi pers bersama di Brussels, ia menyebut kesepakatan ini sebagai terobosan besar yang mencerminkan komitmen kedua pihak terhadap hubungan jangka panjang yang saling menghormati. I am very pleased to report that we have just reached a political agreement on an ambitious free trade agreement. It's a comprehensive economic partnership agreement, we call it CEPA. After 10 years of negotiations, we have achieved a breakthrough. So, Mr. President, I want to thank you for your leadership. Together, we are sending a strong message about the importance of predictable, long-term partnerships. Partnerships that are built on trust, reciprocity, transparency, and shared values. Prabowo menyambut baik pengakuan tersebut dan menegaskan bahwa CEPA merupakan bukti semangat saling menguntungkan antara Indonesia dan Uni Eropa. Ia juga menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan tim perunding yang telah menyelesaikan seluruh isu utama dalam negosiasi. Menutup pernyataannya, Prabowo berharap implementasi CEPA dapat segera ditandatangani secara resmi di Brussels sebagai simbol kemitraan yang kokoh dan berkelanjutan antara kedua belah pihak. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. I'm very happy to see our respective ministers and commissioners achieving, I would say, strategic breakthroughs, so that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia, right? I hope when we implement these agreements, we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. That gives me another chance to visit Brussels. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo bertemu Raja Belgia Filipe di Istana Laken dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di Brussels. Pertemuan singkat berlangsung empat mata dalam suasana hangat dan penuh kehormatan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Belgia Philip di Istana Laken, Brussels pada Minggu 13 Juli 2025. Setibanya di istana, Prabowo disambut langsung oleh Raja Philip dan keduanya melakukan sesi foto bersama sebelum melangsungkan pertemuan empat mata dalam suasana hangat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Duta Besar RI untuk Belgia, Andri Hadi. Pertemuan dengan Raja Philip menjadi agenda penutup dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Prabowo di Belgia. Setelah pertemuan, Prabowo dilepas langsung oleh Raja Philip menuju Bandara Brussels untuk melanjutkan perjalanan ke Paris. Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri perayaan Bastille Day sebagai tamu kehormatan, setelah sebelumnya juga mengadakan pertemuan penting dengan Presiden Komisi Eropa dan Presiden Dewan Eropa guna menuntaskan kesepakatan CEPA. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Brussels mendapat sambutan hangat dari ratusan diaspora Indonesia yang telah lama menantikannya. Momen penyambutan di hotel tempat Presiden menginap pun berlangsung penuh keharuan dan semangat nasionalisme. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di hotel tempatnya bermalam di Brussels, Belgia pada Sabtu 12 Juli 2025 disambut hangat oleh para diaspora Indonesia yang telah lama menantikan momen bersejarah tersebut. Suasana haru dan antusias begitu terasa sejak Presiden Prabowo tiba di hotel, di mana ratusan diaspora berkumpul di depan pintu masuk hotel hingga memenuhi area lobi bagian dalam. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung disambut dengan semangat oleh para diaspora seraya melambaikan bendera merah putih berukuran kecil. Dua anak diaspora, salah satunya bernama Kala yang berusia 6 tahun, maju ke depan untuk menyerahkan buket bunga kepada Presiden. Terima kasih sekali. Presiden Prabowo pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung diaspora yang telah menunggu kedatangannya. Hal itu pun disambut antusias oleh para diaspora yang tampak bahagia menyambut orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Kami senang banget, kami bangga banget bisa bertemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia di Belgia. Dan kami sangat berharap Pak Prabowo bisa dilancarkan segala urusannya selama berada di Belgia ini. Aduh saya gemetar ini. Baru nggak nyangka like a dream. Ternyata orangnya sangat humble. Iya, saya sampai gemetar udah pedicure ya for the shake hand. Wah, Sangat senang. Happy banget. Iya, akhirnya bisa ketemu langsung sama Pak Prabowo. Bener-bener kayak mimpi karena biasanya kan lihat dari televisi, YouTube gitu-gitu kan, dan sekarang ketemu, salaman lagi. Udah manikur pedikur. Suasana hangat dan penuh keakraban semakin terasa ketika Presiden Prabowo berfoto bersama para diaspora yang mengibarkan bendera merah putih kecil di tangga dalam hotel. Momen tersebut menjadi penutup manis dari penyambutan yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga syarat akan makna persatuan dan harapan dari para diaspora. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan syukur ulang tahun ke-75 Kardinal Ignatius Suharyo di Kompleks Gereja Katedral, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung serta memberikan apresiasi atas kontribusinya dalam memperkuat nilai-nilai persaudaraan lintas agama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir dalam perayaan syukur ulang tahun Kardinal Ignatius Suharyo yang ke-75, sekaligus mewakili komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam merawat kehidupan beragama yang harmonis dan menjunjung tinggi toleransi. Rangkaian acara diawali dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin langsung oleh Kardinal Suharyo sebagai seleberan utama dengan didampingi oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Piero Piopo. Tak hanya itu, dalam perayaan tersebut turut hadir pula Ibu Negara keempat Republik Indonesia Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Cendekiawan Muhammadiyah Sukidi, serta mantan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri groundbreaking 9 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Riau. Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatannya, Kapolri menyebut pembangunan SPPG di Polda Riau merupakan tahap kedua setelah sebelumnya telah terdapat 1 unit SPPG yang sudah beroperasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut, hingga saat ini Polri telah melaksanakan groundbreaking 29 SPPG di Sumatera Utara dan menargetkan pembangunan total 200 SPPG di berbagai daerah yang diharapkan selesai pada bulan Desember mendatang. 18 SPPG saat ini sudah beroperasi, 27 masih dalam tahap persiapan operasional dan verifikasi, serta 145 SPPG lainnya dalam tahap pembangunan. Hal tersebut wujud komitmen Polri untuk terus mendukung program prioritas pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis atau MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus mendukung program Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan program terbaik cepat, di mana program ini sangat penting untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tentunya harus kita persiapkan untuk betul-betul kita siap mewujudkan Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang kuat, negara yang berdaulat, dan tentunya bagaimana kita bersama-sama mendukung dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kapolri juga berharap melalui pembangunan SPPG, program MBG dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Riau, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai Piala Presiden 2025 yang resmi mencapai puncaknya pada Minggu 13 Juli 2025 setelah melewati fase grup yang menyajikan drama menarik. Salah satu sajian spesial dalam closing ceremony adalah pertunjukan drone. Ratusan drone akan terbang serempak membentuk formasi dan visual cahaya di langit Bandung. Partai final mempertemukan 2 tim undangan dari luar negeri, yaitu Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand. Laga final ini digelar di Stadion Sijalak Harupat dan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun yang ditunggu-tunggu bukan hanya pertandingan pamungkas yang menentukan gelar juara. Penyelenggara turnamen juga menyiapkan upacara penutupan yang dikemas istimewa sebagai bentuk selebrasi atas keberhasilan turnamen ini. Salah satu atraksi utamanya adalah pertunjukan drone yang menghiasi langit malam kota Bandung. Sebanyak 1.400 drone menampilkan pertunjukan menarik dengan membentuk peta Indonesia, bendera merah putih, hingga wajah Presiden Prabowo Subianto. Penutupan ini menjadi simbol bahwa Piala Presiden bukan sekedar ajang pemanasan sebelum musim kompetisi, melainkan juga etalase profesionalisme, kreativitas, dan semangat kolaboratif dalam mengangkat pamor sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Salah satu sajian spesial dalam closing ceremony adalah pertunjukan drone. Ratusan drone yang terbang serempak membentuk formasi dan visual cahaya di langit Bandung menyuguhkan pengalaman visual yang memukau bagi penonton di stadion maupun pemirsa televisi. Tak hanya soal hiburan, atraksi ini juga menjadi bagian dari strategi menyempurnakan daya tarik turnamen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik di laga final Piala Presiden 2025 yang mempertemukan Oxford United dan Port FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Minggu 13 Juli 2025. Tarian pacu jalur yang dikenal dengan sebutan aura farming tampil di jeda babak pertama. Tarian pacu jalur yang viral di jagat maya meriahkan final Piala Presiden 2025. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampak asyik mengikuti tarian viral ini. Tidak main-main, tarian itu langsung diperagakan oleh Ryan Arkandika, bocah yang belakangan mendadak viral lantaran aksi memukaunya di atas sampan. Bukan di sungai, Dika melakukannya di tengah lapangan sepak bola. Tentu saja ia juga dibekali oleh properti sampan yang disediakan oleh panitia. Tampak seluruh penonton menikmati pertunjukan Dika diiringi musik khas yang juga viral di jagat maya. Sebelumnya, hiburan di tengah jeda juga diisi oleh Prince Potirai, penyanyi sekaligus pengisi suara Don di film Jumbo, yang juga sempat viral beberapa waktu belakangan. Dalam penampilannya, Prince membawakan lagu OST film Jumbo, Selalu Ada di Nadimu dan Garuda di Dadaku.
Penampilannya juga dimeriahkan oleh kehadiran 2.400 anak-anak sekolah sepak bola yang melakukan juggling di pinggir lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pertemuan Menhan RI dengan Menhan Mesir. Informasi lengkapnya usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mendorong semua proyek yang dikerjakan badan usaha milik negara harus melibatkan UMKM dan pekerja lokal. Ia menyoroti pentingnya dampak nyata, manfaat bagi masyarakat sekitar dalam pemerataan pertumbuhan dan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Adi Satria saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR sejumlah BUMN karya dan jasa marga di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 11 Juli 2025. Adi Satria Suryo Sulisto yang juga politisi fraksi PDI Perjuangan ini menekankan agar pekerja lokal bisa terserap. Perlu diadakan pelatihan tenaga kerja lokal sebelum proyek dimulai, supaya kemampuan pekerja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Untuk itu, waktu perencanaan dan pelaksanaan proyek sudah disesuaikan untuk menyiapkan pekerja-pekerja lokal melalui pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, isu efisiensi dan tata kelola keuangan juga menjadi sorotan. Legislator Dapil Jateng 8 ini menegaskan agar pelaksanaan proyek dilakukan seefisien mungkin, guna menghindari pemborosan dan potensi penyalahgunaan anggaran. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen Komisi 6 DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan proyek strategis BUMN agar memberikan kontribusi nyata tidak hanya terhadap pembangunan nasional, tetapi juga pada penguatan ekonomi daerah. Proyek Tol Probolinggo Banyuwangi disebut telah menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat kendala dalam proses pembebasan lahan di ruas terakhir menuju Banyuwangi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto resmi dibuka secara serentak di seluruh Indonesia. Masa pengenalan Sekolah Rakyat itu dibuka langsung oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat resmi dibuka oleh pemerintah. Pembukaan yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 berlokasi di Sentra Terpadu Inten Suweno, Cibinong, Jawa Barat. Pembukaan masa orientasi ini dilakukan secara serentak di 63 titik sekolah rakyat seluruh Indonesia. Ada 256 rombongan belajar dan lebih dari 6.000 siswa telah mulai memasuki masa orientasi. Dalam acara ini, para siswa menengah pertama sekolah rakyat untuk penampilan di hadapan jajaran menteri dan kepala lembaga kabinet merah putih. Selain itu, selama masa MPLS, para siswa juga akan menjalani tes kesehatan gratis, pelatihan kedisiplinan, tes talenta DNA, hingga pengenalan kartu siswa. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berharap sekolah rakyat dapat menginspirasi sekolah lain untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hari ini masa pengenalan sekolah dimulai. Insya Allah sampai awal Agustus akan ada 100 titik itu dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden secara langsung. Yang kedua, saya berharap sekolah rakyat ini menjadi inspirasi semua sekolah untuk benar-benar menjadi bagian integral dari cara cepat menanggulangi kemiskinan di tanah air kita. Saya kira itu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengaku bersyukur para pemangku kebijakan dapat bekerja sama dalam mempersiapkan segala proses persiapan pelaksanaan sekolah rakyat yang berjalan lancar, hanya kurun waktu 6 bulan. Meski peralatan kebutuhan sekolah belum merata karena masih dalam pengiriman, pemerintah memastikan bahwa sekolah rakyat di seluruh titik sudah siap beroperasi. Diharapkan implementasi program sekolah rakyat dapat sesuai dengan salah satu misi Presiden Prabowo Subianto, yakni mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Rakyat sudah bisa kita laksanakan hari ini dan kami berterima kasih kepada Pak Menko dan jajaran kementerian yang hadir, yang pada dasarnya semua ini adalah tim untuk menerjemahkan
Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo. Sekolah ini terus terang aja memang kita lakukan dalam waktu yang singkat, tetapi karena koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama yang baik, sehingga masalah-masalah itu bisa kita selesaikan. Tapi saya perlu sampaikan di depan ini Pak Menko, bahwa belum semua peralatan-peralatan itu sampai di titik-titik sekolah rakyat lintisan ini. Masih ada yang di jalan, masih ada yang proses, sehingga nanti mungkin kalau menemukan di sekolah-sekolah rakyat itu belum ada komputer atau belum ada seragam, karena semuanya masih dalam proses. Tetapi secara fisik, guru, sarana prasarana, dan seluruh siswa juga sudah siap gitu. Diketahui 37 titik sekolah rakyat akan memulai masa orientasi pada akhir bulan Juli. Pemerintah menargetkan pada akhir bulan Juli ini terdapat 100 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Pelaksanaan sekolah rakyat di sekolah rintisan ini diharapkan maksimal untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak Indonesia. Dari Cibinong, Jawa Barat, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan sekolah rakyat yang berlokasi di Sentra Terpadu Inten Suwono siap beroperasi. Dirinya mengaku kagum dengan kesiapan sekolah rakyat yang dipersiapkan dalam waktu singkat. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya meninjau berbagai fasilitas sekolah rakyat yang berlokasi di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Jawa Barat. Usai membuka secara langsung masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat secara serentak, dirinya langsung meninjau sejumlah ruangan di sentra tersebut. Mulai dari asrama para siswa yang dinilai sangat nyaman, hingga fasilitas digital yang akan menjadi pembelajaran bagi para siswa. Dalam tinjauannya, Muhaimin juga sempat mencoba tes gula darah yang disiapkan untuk para siswa secara gratis. Dirinya mengatakan kesiapan sekolah rakyat yang sangat maksimal dan siap bisa terjadi karena kerjasama lintas kementerian dan lembaga yang sangat solid. Menurutnya, dengan konsep yang matang sejak awal, para siswa diharapkan bisa memahami potensi dirinya hingga nantinya dapat menggambarkan arah cita-cita mereka di masa depan. Alhamdulillah kita telah melakukan peninjauan dan kita sangat bangga kepada Pak Mensos, kepada seluruh kementerian yang terlibat. Semua sarana yang diberikan untuk sekolah yang di sini, Inten Suwono, Sentra Terpadu Inten Suwono ini sangat siap untuk dimulai belajar mengajar sekolah rakyat beserta 100 titik lainnya. Karena itu insya Allah sudah sangat siap untuk diresmikan oleh Pak Presiden awal Agustus. Ya alhamdulillah dengan talent game mapping ini semua terdeteksi dari awal sehingga masing-masing anak punya peta masa depannya. Nah, peta masa depan itu penting karena anak-anak mengerti potensi dirinya dan peluang-peluangnya meskipun masih lebar tapi alternatifnya sangat terbuka. Dari Cibinong, Jawa Barat, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyediakan akses internet untuk mendukung pembelajaran di sekolah rakyat. Infrastruktur ini disiapkan bersama Kementerian Sosial guna mewujudkan pendidikan digital yang merata. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmennya dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah rakyat melalui penyediaan akses internet. Saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, staf khusus Menteri Alfredo Kautsar Ramadan menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi pendidikan yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sistem pendidikan yang merata dan terhubung secara digital. Menurut Alfredo, konektivitas digital menjadi kunci untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan. Digitalisasi ini penting, teman-teman. Kalau kita lihat, kenapa penting? Karena Indonesia membutuhkan lebih dari 9 juta talenta digital pada tahun 2030. Penyediaan jaringan internet ini merupakan hasil kerjasama antara Kemkomdigi dan Kementerian Sosial selaku penyelenggara sekolah rakyat.
Dalam kunjungannya, Alfredo juga meninjau langsung infrastruktur digital dan memeriksa kualitas bandwidth internet yang disediakan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Diketahui kota ini akan mengoperasikan sedikitnya 3 sekolah rakyat pada 14 Juli 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara pada Minggu 13 Juli 2025. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas utama dalam implementasi Impres Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara pada Minggu 13 Juli 2025. Dalam kunjungannya, Menteri Dodi meninjau langsung kondisi daerah irigasi Wonco 2 di Kelurahan Karing-Karing, Kecamatan Bungi. Ia menginstruksikan percepatan rehabilitasi saluran sekunder dan peningkatan saluran tersier guna mengurangi kehilangan air dan menjamin efisiensi distribusi air secara terukur. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas utama dalam implementasi Impres Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Menteri Dodi menegaskan optimalisasi jaringan irigasi akan dilakukan secara berkelanjutan demi mendukung peningkatan intensitas tanam, hasil produksi pertanian, serta ketahanan pangan yang berkeadilan. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae, anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka, Wali Kota Bau-Bau, serta para bupati dari wilayah Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas meninjau kesiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Bentangan di Kecamatan Wonosari, Klaten yang bakal diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Zulhas menerangkan jadwal peluncuran KDMP tersebut diundur pada 21 Juli 2025 dari yang awalnya pada 19 Juli 2025. Ditundanya peluncuran KDMP, Zulhas menerangkan agar bertepatan dengan hari kerja. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meninjau kesiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih Bentangan di Kecamatan Wonosari, Klaten. Ada sebanyak 83.000 kepala desa yang akan mengikuti peluncuran KDMP. Adapun 8.000 kades diantaranya akan mengikuti langsung di Klaten. Lokasi peluncuran dipilih secara khusus, di mana KDMP Bentangan dinilai aktif, lengkap unit usaha, dan dikelola dengan sistem koperasi sehat. KDMP Bentangan juga akan menampung gabah dari petani lokal. Gabah disimpan di gudang koperasi agar harga tetap stabil saat panen raya. Zulhas menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih dan Koperasi Kelurahan ini merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa program prioritas ini tidak boleh gagal. Menurutnya ada 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia yang siap di-launching. Ia mengatakan saat ini sudah ada 78.000 Koperasi Merah Putih. Karena saya laporkan memang ini harus berhasil. Kita pikirkan agar koperasi ini langgeng, maka usahanya dulu. Kita tidak pilih cara yang mudah, kita pilih cara yang benar walaupun lebih agak capek. Karena dalam perjalanan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu mesti ada kendala, Pak. Nah itu perlu dukungan. Karena itu dibentuklah Satgas di provinsi. Kita sudah sampaikan juga bahwa koperasi ini sudah ada sistemnya. Bisa dilihat dari handphone nanti. Kalau ini sudah berjalan 3 tahun, lancar, saya kira koperasi ini akan tambah lama tambah baik, tambah lama tambah kuat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Mesir di Mesir pada Sabtu 12 Juli 2025. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut konkret dari komitmen kerjasama antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dalam mempererat hubungan bilateral, khususnya di sektor pertahanan. Dalam rangka mempererat hubungan bilateral dan kerjasama di bidang pertahanan,
Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Mesir, Jenderal Abdel Majid Saker, di Mesir pada Sabtu 12 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menhan membahas sejumlah inisiatif strategis, di antaranya penguatan kerjasama industri pertahanan, pelatihan, dan latihan bersama. Dalam kesempatan itu dibahas pula peluang pertukaran personil militer, termasuk pelatihan bahasa Arab dan bahasa Indonesia, guna memperkuat komunikasi antar institusi pertahanan kedua negara sebagai sesama negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang bersahabat. Menhan Syafri juga menyampaikan apresiasi atas peran Mesir sebagai jalur pengiriman bantuan kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza. Dalam agenda pertemuan tersebut, kedua menteri telah sepakat untuk membentuk working group sebagai forum teknis untuk menindaklanjuti berbagai inisiatif kerjasama yang telah disepakati. Pertemuan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan pertahanan Indonesia-Mesir dalam konteks global yang dinamis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gedung Merdeka Kota Bandung kembali menjadi simbol perjuangan dan solidaritas internasional. Ratusan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia hadir berkumpul dalam Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza, Palestina. Kegiatan tersebut terselenggara atas inisiasi Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP, DPR RI, Yayasan Wakaf Salman, dan 162 organisasi kemasyarakatan pemuda. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyampaikan konferensi tersebut adalah komitmen nyata Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina yang hingga kini belum tercapai, meski sudah disuarakan sejak konferensi Asia Afrika tahun 1955. Menurutnya, dukungan Indonesia terhadap Palestina saat ini dijalankan dalam 3 pilar utama. BKSAP bersama DPR RI tengah mematangkan rancangan Undang-Undang Daulat Bangsa dan solidaritas internasional sebagai dasar hukum untuk memperkuat sikap Indonesia terhadap kejahatan kemanusiaan global. Dalam konferensi tersebut, sebanyak 117 proposal dari pemuda seluruh Indonesia disaring menjadi 7 rencana aksi yang akan dibahas dan ditindaklanjuti bersama kalangan legislatif, eksekutif, akademisi, hingga masyarakat luas. Konferensi turut dihadiri anggota BKSAP DPR RI Feral Bramasta dan Hilary Brigita Lasut. Bahagia sekali Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Masjid Salman ITB dan 162 ormas pemuda mengadakan Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza Palestina sebagai bagian dari implementasi Dasar-Sila Bandung dan untuk bayar hutang Palestina yang hadir 70 tahun yang lalu di gedung ini hingga sekarang masih harus kita perjuangkan untuk merdeka. Ada 7 plan of action, actionable proposal yang akan dibahas, disaring dari 117 proposal yang masuk dari seluruh pemuda se-Indonesia. Harapan kami setelah selesai dari pertemuan hari ini, kita akan tindaklanjuti dengan kolaborasi baik dengan eksekutif, legislatif, akademisi, dan seluruh masyarakat Indonesia. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani, staf ahli Kemenpora Suyadi Pawiro, serta Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Jamhari Makruf. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi inisiatif Partai Kebangkitan Bangsa yang menggelar turnamen pedal bertajuk Pedal Kalibos di Jakarta. Dito menyebut hal ini sebagai bentuk nyata peran politik dalam memajukan dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo secara resmi membuka turnamen padel bertajuk Padel Kalibos di Republik Padel Jakarta pada Minggu 13 Juli 2025. Ajang ini digelar oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan menjadi salah satu inisiatif partai politik pertama yang mengangkat olahraga padel ke panggung yang lebih luas. Menpora Dito menilai keikutsertaan partai politik mempopulerkan olahraga merupakan langkah positif dalam memudayakan hidup sehat di kalangan masyarakat. Ini sangat membantu kami di Menpora. Kalau partai proaktif budaya olahraga pasti masyarakat semakin sehat. Hari ini saya sudah pakai sepatu hijau saya ini untuk menghormati tuan rumah. Saya juga mendorong rakyat buat saya ini. Seperti
Seperti diketahui, olahraga padel kini tengah mengalami tren pertumbuhan pesat di tanah air. Oleh karena itu, Menpora Dito sangat mendukung upaya pembudayaan olahraga di berbagai kalangan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah terus mengintensifkan upaya restorasi kawasan Taman Nasional Tesonilo atau TNTN di Provinsi Riau. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meninjau langsung proses penertiban kawasan TNTN. Dalam kunjungannya, Hanif menegaskan bahwa restorasi kawasan TNTN seluas lebih dari 81.000 hektar akan dilakukan secara persuasif dan humanis. Hanif menjelaskan dari total luas TNTN sekitar 70.000 hektar telah berubah fungsi menjadi lahan sawit yang sebagian besar dikelola secara non-formal oleh warga. Pemerintah kini menyiapkan strategi khusus untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan tersebut sebagai habitat alami satwa endemik seperti gajah dan harimau Sumatera. Seusai peninjauan, tim gabungan bersama gubernur dan bupati setempat langsung merumuskan langkah teknis lanjutan. Hasilnya akan dibawa ke tingkat pusat untuk dibahas bersama tim penanganan kawasan hutan atau PKH dalam minggu ini. Selain itu, menurut Hanif Faisal, pihaknya harus memperhatikan aspek hak asasi manusia dalam setiap langkah. Masyarakat di sana sudah lama menetap memiliki budaya dan membangun kehidupan. Restorasi juga harus dilakukan secara terukur dan tetap menghormati eksistensi mereka. Teman-teman sekalian, saya terima kasih telah berada di kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo, suatu kawasan hutan yang demikian penting untuk melindungi binatang utama kita, megafauna, yaitu diantaranya gajah dan harimau. Kami ingin mengajak masyarakat seluruhnya untuk bersama-sama merestorasi Taman Nasional Tesonilo ini, sehingga perlu data awal yang kemudian akan kami olah dengan sangat sistematis kepada seluruh masyarakat tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua pada budaya yang telah terbentuk di sini. Kami harapkan kita terbuka bersama-sama untuk menghadirkan data yang real sehingga Pak Dodi, Pak Gubernur, saya sebagai Menteri, Pak Bupati bisa mengambil langkah-langkah yang benar dalam melakukan restorasi ini. Tidak usah gelisah, jangan terpancing provokasi. Pemerintah sangat memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, tidak terkecuali masyarakat yang saat ini berada di kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo. Kami tentu akan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus kami junjung setinggi-tingginya sebagai aparat. Upaya ini menjadi bagian penting dari komitmen nasional dalam menjaga keanekaragaman hayati serta memperbaiki fungsi ekosistem yang terdampak alih fungsi lahan di kawasan konservasi kritis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Karding dorong pembentukan Migran Center di Sambas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang melakukan audiensi dengan Bupati dan pemerintah daerah Sambas pada 10 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan pertemuan dengan Bupati dan pemerintah daerah Sambas pada Kamis 10 Juli 2025. Sambas dinilai punya peran strategis sebagai pintu keluar masuk pekerja migran Indonesia karena langsung berbatasan dengan Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah. Namun di sisi lain, posisi ini juga membawa tantangan, diantaranya masih banyak masyarakat yang memilih jalur ilegal karena lebih mudah dan murah tanpa menyadari risiko besar yang mengintai. Oleh karenanya, Menteri Karding menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan. Dan itu cuma butuh dokumen, butuh pelatihan sedikit, tinggal nyebrang. Jadi kalau Sambas ini punya migran center, atau sekolah-sekolahnya, SMK-nya atau sekolah kejuruannya kita buat migran kelas, saya kira akan menarik itu.
Lebih lanjut, Menteri Karding mendorong hadirnya Migran Center dan kelas migran di SMK agar masyarakat bisa dibekali keterampilan, pelatihan bahasa, dan pemahaman soal jalur prosedural. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meresmikan 5 desa di Kabupaten Gresik sebagai Desa Migran Emas pada 11 Juli 2025. Pembentukan Desa Migran Emas merupakan langkah strategis untuk memperbaiki ekosistem migrasi tenaga kerja dari desa sekaligus mencegah praktik migrasi non-prosedural. Kita harus punya ekosistem, makanya kita sebut Desa Emas. Peresmian 5 Desa Migran Emas dilakukan melalui penandatanganan prasasti langsung oleh Menteri Karding di Gresik, Jawa Timur pada Jumat 11 Juli 2025. Kelima desa tersebut ialah Desa Campurejo, Cangaan, Dalegan, Mentaras, dan Ngemboh. Karding menyatakan bahwa Gresik ialah salah satu kabupaten yang memiliki banyak warga bekerja di luar negeri, sehingga penguatan pelindungan dari tingkat desa menjadi krusial. Pembentukan Desa Migran Emas merupakan langkah strategis untuk memperbaiki ekosistem migrasi tenaga kerja dari desa, sekaligus mencegah praktik migrasi non-prosedural. Kita harus punya ekosistem, makanya kita sebut Desa Emas. Edukasi, maju, aman, dan sejahtera. Jadi di sana ada informasi peluang kerja, di sana ada tim yang mengarahkan kita, di sana ada tim untuk pemberdayaan, di sana ada tim untuk memperhatikan keluarga, pola asuh, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut Desa Emas. Lebih lanjut, Menteri Karding juga mendorong pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengembangkan program kelas migran di sekolah kejuruan maupun universitas. Menurutnya, semua orang yang berangkat wajib memiliki keterampilan, pengetahuan bahasa yang cukup, dan mental yang baik agar tidak menjadi masalah di luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Gubernur Jakarta, Pramono Anung belum memutuskan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca lantaran pihaknya masih memantau tingginya curah hujan di Jakarta. Pemantauan curah hujan tersebut dilakukan Pramono beserta jajaran Pemprov DKI melalui kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Hah? Apa? Tingginya curah hujan yang melanda Jabodetabek membuat genangan air di sejumlah wilayah meluap hingga menyebabkan banjir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan upaya pencegahan, salah satunya dengan melakukan modifikasi cuaca agar volume curah hujan dapat terkendali. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan hingga kini pihaknya belum berniat untuk melakukan modifikasi cuaca karena menurutnya curah hujan di wilayah Jakarta masih tergolong rendah. Meski demikian, Pramono beserta jajaran terus memantau cuaca di Jakarta melalui BMKG dan akan melakukan modifikasi cuaca jika mendapatkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Jadi tentunya semua modifikasi cuaca selalu dilaporkan kepada gubernur. Memang kalau dilihat selama kemarin sampai sekarang kan memang curah hujannya tidak terlalu tinggi di Jakarta. Di atas masih tinggi. Jadi kalau di atas didorong kan dorongnya ke Jakarta atau ke laut. Nanti malah bebannya jadi beban Jakarta. Tetapi alhamdulillah sampai dengan pagi hari ini kalau di Jakarta hampir semua banjir itu bisa teratasi semuanya lah. Tetapi saya menjadi pengalaman karena di beberapa daerah termasuk di ruas Kuningan itu memang ada model air masuk itu yang gampang sekali tersumbat oleh dahan. Sehingga yang seperti itu saya minta untuk diganti. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Chief Investment Officer Danantara Pandu Syahrir melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rangka memperkuat komitmen investasi jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja. Danantara Indonesia menargetkan dapat melakukan konsolidasi bisnis dari sebanyak 889 perusahaan BUMN yang ada saat ini menjadi hanya sebanyak di bawah 200-an perusahaan. Chief Investment Officer Danantara Pandu Syahrir melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rangka memperkuat komitmen investasi jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja. Pertemuan ini membahas arah strategis investasi jangka panjang Danantara yang mengutamakan pada penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan nilai tambah dalam rangka pembangunan nasional.
Keduanya mendiskusikan berbagai isu krusial, termasuk sektor energi dan mineral. CIO Danantara Pandu Syahrir sebelumnya mengatakan agar 889 perusahaan badan usaha milik negara dapat berada di bawah satu komando Danantara Indonesia. Hal itu ditujukan untuk mempermudah konsolidasi dan kerjasama sebagai upaya bersama mencapai target pertumbuhan sebesar 8% year on year sebagaimana yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ketentuan penyadapan yang diusulkan Peradi untuk tidak dimasukkan ke dalam RUU KUHP mendapatkan respon dari Komisi 3 DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR RI secara langsung memastikan bahwa persoalan penyadapan tidak akan diatur dalam RUU KUHP yang sedang dibahas. Setelah sebelumnya Perhimpunan Advokat Indonesia mengusulkan agar ketentuan mengenai penyadapan tidak dimasukkan ke dalam RUU KUHP, Peradi menganggap ketentuan ini dapat berpotensi disalahgunakan apabila tidak diawasi secara ketat. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa kewenangan mengenai penyadapan tidak akan diatur dalam RUU KUHP yang sedang dibahas. Menurutnya, aturan mengenai penyadapan akan dibahas terpisah di undang-undang khusus. Sebab penyusunan aturan khusus soal penyadapan akan melewati proses panjang dengan uji publik tersendiri. Dirinya memastikan bahwa penyadapan tidak akan masuk ke dalam RUU KUHP, karena di lain sisi ketentuan tersebut telah dimuat secara khusus seperti di Undang-Undang Tipikor dan sebagainya. Teman-teman tahu, kemarin soal penyadapan kita sepakati tidak dibahas di KUHP. Penyadapan akan dibahas di Undang-Undang khusus terkait penyadapan. Nanti prosesnya panjang lagi itu. Kita uji publik, minta partisipasi masyarakat. Tidak ada pengaturan penyadapan di KUHP ini. Dari Jakarta, Juliantri, Fahrizal, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dipastikan tidak bakal berkantor secara permanen di Papua. Ahmad Muzani merespon terkait isu tersebut. Menurutnya tidak ada masalah jika Gibran ditugaskan untuk mempercepat pembangunan di Papua. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memang mengamanatkan Wakil Presiden untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Namun Wakil Presiden RI Gibran dipastikan tidak bakal berkantor secara permanen di Papua. Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa tidak ada masalah jika Gibran ditugaskan untuk mempercepat pembangunan di Papua. Menurutnya, percepatan pembangunan itu sendiri merupakan isu yang memang perlu ditangani oleh Presiden atau Wakil Presiden. Penugasan dan itu kan sesuai dengan tempoh hari kan masalah Papua itu masalah yang penting sehingga diselesaikan oleh lembaga setingkat Presiden atau ada. Oke, Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, mengungkapkan perkembangan dalam negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Mendak menyampaikan optimisme bahwa kesepakatan tarif timbal balik akan segera tercapai demi menjaga stabilitas ekspor nasional. Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Eropa, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso memberikan keterangan pers resmi dari Brussel. Ia menyampaikan sejumlah perkembangan terbaru terkait hubungan dagang internasional. Menteri Budi mengungkapkan bahwa ada perkembangan penting dalam negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia optimis bahwa kesepakatan tarif timbal balik dapat segera dicapai demi menjaga kelangsungan dan stabilitas ekspor nasional. Perdagangan ini kalau misalnya kesepakatannya oke, kan sebenarnya ada 7 permasalahan yang di IUDR itu ya Pak, yang dipermasalahkan juga kan. Nah, Indonesia kan juga terkena dampaknya ya Pak. Dari segi perdagangan gimana, antisipasinya seperti apa, kemudian kalau ini udah kesepakatan CEPA-nya udah terjalin, berarti kan yang 7-nya itu berarti ada keringanan atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kan ketika proses EU CEPA ini mau selesai ya, hal-hal seperti UDR dan sebagainya itu mulai melunak ya. Jadi nanti harapan kita ini kita mulai dulu aja. Kita menyelesaikan EU CEPA dulu, yang lain itu sebenarnya sudah mulai soft gitu ya. Artinya sudah mulai melunak lah, karena mereka juga tentu ingin bermitra dengan kita ke depannya. Ya. Kalau dari soal yang EU CEPA ini sebenarnya ada yang dipermasalahkan nggak sih Pak? Ini kan soal ekspor ya dari Indonesia ke sini ya. Dari Uni Eropa ada nggak sih satu hal atau dua hal mungkin yang jadi concern dari mereka sehingga ini cukup lama juga kesepakatan yang terjalin Pak?
Ya namanya ini ya, namanya negosiasi itu kan tawar-menawar, jual beli. Sebenarnya sih negosiasi itu kan kesepakatan. Jadi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kan kadang tidak mudah. Tapi semua sudah selesai. Tadi seperti disampaikan Pak Menko, semua sudah selesai. Secara subtan sudah nggak ada masalah, ya sudah. Jadi besok ya Presiden tinggal mengumumkan. Jadi nggak ada masalah ya. Dan ini alternatif baru ya buat pasar kita ya. Kan impor EU itu ke dunia kan 6,6 triliun US dollar. Kalau kita bandingkan Amerika kan 3,3 something ya triliun ya. Jadi kalau kita bisa masuk lebih besar ke EU JEPA ya ke EU, saya pikir ini pasar yang bagus buat kita untuk alternatif pasar-pasar di negara lain. Ya, gitu ya, cukup ya. Kasih ya. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah juga tengah menyiapkan strategi mitigasi jika negosiasi belum membuahkan hasil. Langkah ini bertujuan untuk melindungi perekonomian Indonesia dari tekanan dan dampak ketidakpastian global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen istimewa memperingati Hari Kebaya Nasional 2025 dirayakan dengan tarian kreasi yang dipersembahkan oleh 300 wanita berkebaya di Kota Lama Semarang. Acara ini bertujuan melestarikan kebaya, menggerakkan ekonomi kreatif, dan menarik wisatawan. Momen spesial peringatan Hari Kebaya diwarnai oleh penampilan tarian kreasi dari sekitar 300 wanita berkebaya di Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 12 Juli 2025. Para penari yang berasal dari berbagai generasi dan latar belakang masyarakat ini bergabung untuk merayakan dan melestarikan budaya kebaya Indonesia. Acara ini juga bertujuan untuk menggerakkan industri ekonomi kreatif dan meningkatkan daya tarik wisata di Semarang. Selain sebagai bentuk hiburan, pertunjukan peragaan busana menjadi sarana penting untuk mengenalkan kebaya yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat menjaga dan memperkuat nilai budaya kebaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dengan memadukan seni tari dan busana tradisional, diharapkan kunjungan wisatawan ke kota tersebut semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menerima audiensi dari perusahaan Groove Company asal Swiss untuk membahas rencana kolaborasi pengembangan industri olahraga tanah air di bidang sport entertainment. Dalam pertemuan tersebut, Dorian Esterer sebagai perwakilan Groove Company memaparkan gagasan menggabungkan pengembangan bakat olahraga dengan pertunjukan hiburan yang akan digelar di Indonesia dan Swiss. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menerima audiensi dari perusahaan Groove Company Switzerland di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Jumat sore 11 Juli 2025. Kedatangan perusahaan asal Swiss ini untuk membahas potensi kerjasama di bidang sport entertainment, khususnya dalam pengembangan industri olahraga di Indonesia. Dorian Esther dari Groove Company menjelaskan bahwa mereka melihat potensi besar olahraga sepak bola di Indonesia dan berencana mengembangkan sebuah format kegiatan yang menggabungkan pengembangan bakat dan unsur hiburan sebagai penyambutan menuju Piala Dunia 2026. Menpora menyambut baik rencana tersebut dan mengusulkan agar proyek tidak hanya berfokus pada sepak bola, namun juga olahraga tradisional seperti pencaksilat untuk dipadukan dalam format sport entertainment. Menpora juga menyatakan kesiapan berkomunikasi lebih lanjut agar proyek tersebut selaras dengan program nasional melalui lembaga LPDUT atau INASPRO di bawah naungan Kemenpora. Sementara itu, tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan diplomasi olahraga Ratu Tisha Destria menyampaikan bahwa Kemenpora saat ini tengah menjelajahi wilayah industri olahraga yang lebih luas, termasuk segmentasi sport entertainment. Menurut Ratu Tisha, model yang ditawarkan Groove Company menarik karena menggabungkan identifikasi dan pengembangan bakat dengan unsur hiburan untuk publik. Dirinya juga menyebut bahwa kolaborasi dengan Groove Company akan disiapkan lebih teknis bersama INASPRO untuk mendorong tumbuhnya industri olahraga di area yang lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mobil pick-up bermuatan motor bodong diberhentikan petugas. Informasi lengkapnya usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, sebuah kendaraan mobil pick-up ugal-ugal dan menabrak kendaraan petugas hingga sejumlah lapak jualan di Jakarta Selatan. Setelah diberhentikan, mobil tersebut membawa 2 motor bodong disertai surat tanda nomor kendaraan palsu. Inilah saat mobil patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengejar sebuah mobil pick-up bermuatan berlebih atau overdimension overload yang melaju secara ugal-ugalan sejak dari dalam tol dalam kota arah Senayan hingga bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu 12 Juli 2025. Petugas yang curiga dengan muatan yang berlebih tersebut akhirnya bisa menghentikan paksa kendaraan bernomor polisi BF 8031DN. Hasilnya ditemukan 2 kendaraan motor bodong disertai surat tanda nomor kendaraan palsu yang disembunyikan di balik terpal biru. Menurut Kasat PJR di Telantas Polda Metro Jaya, Kompol Danardono Fernandi, dalam proses pengejarannya sebelum dapat dihentikan mobil pick-up ugal-ugalan tersebut, juga menabrak kendaraan dinas patroli lainnya, serta menabrak sejumlah lapak jualan di bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Namun saat sedang diberhentikan, ternyata supir yang membawa kendaraan tersebut langsung melaju dengan cepat dan bergerak secara ugal-ugalan ke kanan dan ke kiri. Kemudian petugas kami tetap memberikan himbauan, lalu keluar dari Polda. Kemudian pada saat di depan gedung DPR MPR, ternyata mobil yang dikendarai petugas kami justru ditabrak oleh pengemudi tersebut. Oleh sebab itu makin memunculkan kecurigaan bahwa ada yang tidak beres dengan kendaraan tersebut. Lalu kendaraan tersebut memasuki jalan Tentara Pelajar dan memasuki jalan Pasar Kebayoran Lama, dan di sana juga menabrak beberapa lapak-lapak pedagang. Kemudian melanjutkan sampai dengan underpass Gandaria dan memasuki jalan Iskandar Muda. Pada saat di jalan Iskandar Muda, pengemudi ternyata mengambil jalur yang lawan arah dan memasuki busway, dan setelah itu baru bisa dihentikan. Pada saat dihentikan dan dilakukan pemeriksaan awal, ternyata ditemukan 2 kendaraan sepeda motor bodong, yang satu menggunakan STNK palsu, yang satunya tanpa surat-surat sama sekali. Setelah itu terhadap kendaraan tersebut dibawa ke Polda. Selain diberikan tindakan tilang, kasus penemuan 2 kendaraan bodong tersebut kini diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang mantan pekerja tempat permainan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Denpasar, Bali, nekat membobol brankas di bekas tempatnya bekerja dan menguras uang sebanyak Rp127.734.000 dari dalam brankas. Berbekal rekaman video dari kamera pengawas di lokasi kejadian serta dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi, jajaran Polsek Denpasar Barat dengan cepat mendeteksi tersangka. Selain menciduk tersangka, polisi juga menyita uang tunai senilai Rp80.895.000 dari tangan tersangka. Roy Koremanu tidak menyangka jika aksinya mencuri brankas di tempat permainan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Denpasar terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman video di lokasi kejadian yang kemudian dicocokkan dengan keterangan para saksi, membuat jajaran Polsek Denpasar Barat bisa dengan cepat mendeteksi pelaku. Tak butuh waktu lama, polisi pun langsung meringkus tersangka di kosnya. Sayangnya Roy Koremanu nekat melawan dan mencoba kabur, sehingga memaksa polisi menyarangkan timah panah di kakinya. Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisnadewi menerangkan saat kejadian pelaku beraksi seorang diri. Saat tiba di TKP, tersangka masuk melalui pintu loading, lalu menuju lantai 3 dan tiba di venue tempat permainan. Berbekal palu, tang, dan obeng yang diambil dari ruang teknis, tersangka dengan mudah menjebol pintu ruangan tempat permainan. Tersangka yang merupakan karyawan tempat permainan tersebut dengan mudah membuka salah satu brankas yang tidak terkunci, dan kemudian mengambil kunci brankas tempat penyimpanan uang perusahaan. Tak tanggung-tanggung, tersangka menguras uang sebanyak Rp127.734.000 dari dalam brankas sampai habis. Tersangka menggunakan uang curian untuk membayar pinjaman online hingga membeli iPhone 16 Pro Max, lalu pergi ke Pantai Kuta untuk mentraktir makan dan minum teman-temannya. Tersangka seorang diri berjalan
berangkat dari kos berjalan kaki menuju pusat perbelanjaan tersebut dengan niat mau mencuri uang. Kemudian tersangka masuk ke dalam mal melalui pintu loading dan langsung ke lantai 3 ke venue Timeson. Selanjutnya, tersangka masuk ke dalam ruang office Timeson dengan cara menjebol pintu menggunakan obeng, tang, dan palu yang didapat di ruang teknisi. Setelah berhasil masuk, kemudian tersangka membuka brankas yang tidak terkunci. Jadi di ruangan tersebut ada 2 brankas, 1 brankas tidak terkunci. Itu brankas dibuka, di dalam brankas terdapat kunci. Kunci itulah yang digunakan untuk membuka brankas yang satu lagi yang berisi uang. Kemudian setelah brankas yang di sebelah dibuka berisi uang, kemudian isi dari brankas tersebut uang sejumlah 127.734.000 rupiah itu diambil. Selanjutnya tersangka kembali meninggalkan lokasi TKP, kemudian menuju ke kos-kosannya. Besoknya sekira pukul 10 pagi tersangka keluar menggunakan uang yang didapat tersebut untuk membayar isi cash, lalu sore harinya membeli handphone iPhone 16 Pro Max. Selanjutnya pergi ke Pantai Kuta untuk makan dan minum bersama teman-teman. Tersangka Royko Remanu sempat bekerja di tempat permainan tersebut selama 1 tahun, tetapi memilih resign dengan alasan akan pulang kampung. Selama 2 bulan tidak bekerja membuat tersangka gelap mata, hingga timbul niat melakukan kejahatan. Atas perbuatannya, Royko Remanu disangkakan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Pemuda asal Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur terancam hukuman berupa pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Bali, tim kontributor melaporkan. Upaya pencurian terjadi di sebuah rumah warga di Jalan Nusantara Raya, Pancoran Mas, Depok pada 13 Juli 2025 sekitar pukul 14.56 waktu Indonesia Barat. Aksi para pelaku gagal total usai pemilik rumah yang berada di lantai 2 curiga dan memeriksa melalui CCTV setelah mendengar suara pagar terbuka. 4 orang tak dikenal terlihat masuk ke rumah warga melalui rekaman CCTV. Pemilik rumah yang menyadari kejadian ini langsung turun dan berteriak, membuat para pelaku kalang kabut. 1 dari 4 pelaku berhasil ditangkap warga dan sempat menjadi sasaran amuk massa. Beruntung polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku. Saat ini polisi masih memburu 3 orang lainnya yang melarikan diri. Sejumlah barang bukti seperti linggis, senjata tajam dan juga telepon genggam juga diamankan dari lokasi. Dari Jakarta, Natania, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga menjadi korban pencurian sepeda motor oleh kawanan bersenjata api di Jalan Rabasyid, Labuhan Dalam, Bandar Lampung pada Minggu pagi 13 Juli 2025. Korban bernama Mutia mengalami luka serius di kepala usai berupaya melawan dan mempertahankan motor miliknya yang dirampas pelaku. Pencurian sepeda motor menimpa seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung pada Minggu pagi saat korban sedang menggiling kopi di halaman rumah. Pelaku terdiri dari 4 orang menggunakan 2 motor langsung merampas motor milik korban yang saat itu masih terparkir dengan kunci tergantung di motor. Korban Mutia yang melihat aksi itu berusaha menghadang dan juga menarik motornya dari pelaku, namun usahanya berakhir tragis. Setelah salah satu pelaku menodongkan senjata api dan mendorong korban hingga terjatuh dan pingsan. Saksi mata menyatakan kepala korban mengeluarkan darah akibat terbentur aspal. Pelaku juga sempat melepaskan 1 kali tembakan saat sejumlah warga berusaha mengejar. Hingga kini korban masih dirawat di rumah sakit akibat luka di kepala dan kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku. Dari Jakarta, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Seorang pesepeda meninggal dunia akibat ditabrak lari sebuah mobil pick-up di Jembatan Suramadu, Jawa Timur pada Minggu pagi 13 Juli 2025. Pengemudi diduga mengalami microslip dan menabrak korban di jalur darurat. Insiden kecelakaan maut terjadi di jalur utama Jembatan Suramadu, Jawa Timur pada Minggu pagi 13 Juli 2025. Rekaman CCTV menunjukkan sebuah mobil pick-up berwarna putih melipir ke kiri di kilometer 3400 dari arah Bangkalan menuju Surabaya.
Diduga pengemudi mengalami microslip sehingga kehilangan kendali dan menabrak seorang pesepeda yang melintas di jalur darurat. Akibat tubrakan tersebut, korban berinisial TH berusia 57 tahun, warga Kecamatan Kamal, Bangkalan meninggal dunia di tempat. Jenazahnya langsung dievakuasi ke RSUD Bangkalan untuk penanganan lebih lanjut. Hingga kini identitas mobil pelaku masih dicari. Unit Laka Lantas Polres Bangkalan telah melakukan olah TKP dan terus melacak kendaraan yang terlibat tabrak lari. Selain itu, pihak berwenang juga berencana untuk meningkatkan pengawasan termasuk penambahan rambu dan juga penerangan di jalur tersebut untuk mencegah terjadinya insiden serupa. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang bus antar kota tujuan Medan Siantar mendadak meninggal dunia saat dalam perjalanan pada Minggu sore 13 Juli 2025. Korban diduga mengalami serangan jantung dan langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Jasa Men Saragi, Pematang Siantar untuk penanganan lebih lanjut. Seorang penumpang bus antar kota Nirmala C tujuan Medan Siantar mendadak meninggal dunia dalam perjalanan pada Minggu sore 13 Juli 2025. Jenazah pria tersebut langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Jasa Men Saragi di kota Pematang Siantar. Dari informasi yang beredar, korban diduga merupakan warga dari wilayah Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun dan diduga mengalami serangan jantung saat berada di dalam bus. Hingga kini informasi terkait identitas dan juga penyebab pasti kematian korban masih bersifat sementara dan menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran dahsyat terjadi di pemukiman padat penduduk Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada Minggu malam 13 Juli 2025. Insiden tersebut menyebabkan 5 rumah warga hangus dilalap api dan menelan 1 korban jiwa yang diduga bersumber dari ledakan kompor gas. Si jago merah melalap deretan rumah penduduk di kawasan padat permukiman. Warga ikut turut serta membantu memadamkan api tersebut. Petugas pemadam yang datang ke lokasi langsung berupaya menjinakkan api yang telah menyebar ke sejumlah bangunan. Sesudah melakukan proses pendinginan hingga sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, petugas mendapati 1 orang telah meninggal dunia akibat kebakaran. Korban diketahui merupakan seorang wanita bernama Dwi Hariningsi yang ditemukan di dalam sisa puing-puing rumah. Dari Jakarta, Natania, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pekerja pengepul limbah di Jalan Kebon 200 Kamal Kalideres, Jakarta Barat menjadi korban pencurian sepeda motor oleh pasangan suami istri. Pelaku datang kepada korban dengan modus pelaku ingin menjual helm untuk makan dan membeli popok bayi. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang perempuan datang ke lapak pengepul limbah di Jalan Kebon 200 Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Wanita yang datang bersama seorang pria ini rupanya ingin menjual helm dengan alasan untuk makan dan membeli popok bayi kepada seorang pekerja lapak. Pekerja yang tengah santai itu tak curiga dengan niat pasangan ini, kemudian membeli helm dengan harga Rp50.000. Saat tengah mengambil uang di kamar itulah, sang pria yang melihat kunci motor tergeletak di atas meja kemudian mengambilnya lalu keluar. Pelaku tak langsung membawa lari motor milik korban, namun berselang 15 menit kemudian pelaku datang ke lapak tersebut dan membawa lari motor yang berada di luar rumah. Ya itu sekitar jam berapa ya, jam 8:30 itu dia masuk nawarin itu helm. Nawarin helm yaitu minta 50.000, terus sama ponakan saya dibayarin 50.000 itu. Jadi pas ponakan saya mau ngambil duit ke dalam kamar, dia langsung ngambil kunci gitu. Ceweknya itu nunggu duit itu, ya kasih dikasih, ya udah keluar berangkat sekitar 15 menit dia baru balik lagi ke sini ngambil motor gitu. Ya itu mungkin kayaknya modus itu. Akibat peristiwa ini, korban mengaku kehilangan motor Vario yang jika dijual ditaksir bisa mencapai 5 juta rupiah. Meski belum melaporkan kasusnya ke polisi, namun korban berharap pelaku bisa dikenali dan segera ditangkap. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Setelah lebih dari sepekan dinyatakan hilang di kawasan hutan Bukit Bedung, Bunguran Timur Laut, Natuna, 3 orang pencari gaharu akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Ketiga korban ditemukan pada Minggu sore 13 Juli 2025 di kawasan hutan Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran, Timur Laut.
Tim SAR gabungan Natuna Kepulauan Riau berhasil menemukan 3 orang pencari gaharu yang sebelumnya dilaporkan hilang di hutan Bukit Bedung dalam kondisi selamat dan sehat. Ketiga korban ditemukan pada Minggu sore 13 Juli 2025 di kawasan hutan desa Pengadah, Kecamatan Bunguran, Timur Laut. Ketiganya adalah Didik Setiawan 41 tahun, Nurgai Sugito 44 tahun, dan Muhammad Hasanuddin 35 tahun. Ketiga orang tersebut sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada Jumat 11 Juli 2025 setelah tidak kunjung pulang selama lebih dari 10 hari berada di hutan. Namun berdasarkan keterangan yang diterima, para korban sebenarnya tidak hilang dan telah terjadi miskomunikasi antara korban dan keluarga. Korban sempat menghubungi keluarga dan mengabarkan bahwa mereka akan memperpanjang waktu pencarian gaharu hingga 8 hari. Setelah itu komunikasi terputus karena peralatan komunikasi kehabisan daya baterai. Hingga akhirnya tim SAR gabungan bersama masyarakat berhasil menemukan korban sekitar 4,5 km dari titik masuk awal hutan melalui jalur desa Pengadah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim Tekap 308 Polres Metro Lampung tangkap 2 orang begal bersenjata api yang sedang asik nongkrong di pinggir sawah. Dari pengakuan keduanya, mereka telah beraksi melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 15 kali di wilayah Kota Metro. Inilah rekaman video saat tim Tekap 308 Polres Metro Lampung yang berhasil menangkap 2 orang begal bersenjata api yang sedang asik nongkrong di pinggir sawah di Kabupaten Lampung Tengah. 2 begal yang diketahui berinisial YS dan PI ini terlihat terkejut dan berusaha melarikan diri karena kemunculan tim Tekap dari sebuah mobil dan beberapa motor. Keduanya pun tak berkutik sebab petugas langsung dengan sigap memegang keduanya. Kasat Reskrim Polres Metro AKP Hendra Safuan mengatakan kedua begal ini dilaporkan telah beraksi melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 15 kali di wilayah hukum Kota Metro. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 pucuk senjata api rakitan, berikut 1 amunisi, 2 bilah senjata tajam, serta 2 buah kunci letter T beserta mata kunci. Ada 2 orang yang telah kami amankan, inisial YS dan PI, yang dimana kedua pelaku ataupun kedua tersangka yang saat itu ditetapkan statusnya sebagai tersangka memiliki senjata api rakitan dan senjata tajam dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk TKP, berdasarkan hasil dari pemeriksaan dari 2 orang tersangka, menyampaikan bahwasannya sudah ada 15 tempat kejadian perkara yang berada di wilayah hukum Polres Metro. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat menggunakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.